warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melpa Apridana Nasution. Di sini saya akan mereview dan menganalisis dua film. Film ini sangat bagus dan sangat menginspirasi. Film ini juga bagus sekali untuk ditonton. Yang pertama ialah film ini berjudul The Miracle Worker Silent Killer, dan yang kedua ialah film Tare Zameen Par. Di sini saya akan mereview terlebih dahulu film The Miracle Worker Silent Killer. Film ini bercerita tentang seorang anak yang mengalami bisu, tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa melihat. Orang tuanya tidak bisa memahami apa yang dialami oleh Silent Killer. Silent Killer juga pernah dibawa ke dua negara di berbagai rumah sakit, tetapi tidak ada perkembangan. Akhirnya Bibi Helen menyarankan ayahnya Helen untuk mengirimkan surat ke Institut Perkins untuk membawakan seorang pembimbing dan pendidik untuk ke rumah Helen. Helen juga pernah mau dibawa ke rumah sakit, tetapi ibunya menolaknya. Kondisi Helen yang mudah marah, merusak sesuatu, membuat orang tuanya sudah tidak tahu lagi mau berbuat seperti apa. Ibunya sangat menyayangi Helen. Akhirnya datanglah seorang guru pendidik yang dikirimkan oleh Institut Perkins yang bernama Annie Sullivan. Annie Sullivan ini adalah salah satu murid terbaik yang ada di institut tersebut. Nyonya Annie Sullivan datang ke rumah Helen menggunakan kereta api dan dijemput oleh ibunya dan kakak tirinya menggunakan kereta kuda dari rumah Helen ke tempat kereta api tersebut untuk menjemput Nyonya Annie Sullivan. Ketika itu Nyonya Annie sangat penasaran sekali untuk bertemu dengan Helen. Pertama kali bertemu dengan Helen, Nyonya Annie Sullivan mendekati Helen dengan menghentakkan kakinya kuat, dan Helen pun langsung merasakan ada yang datang. Dan pertama kali berjumpa, Helen dan Annie Sullivan sangat ada keterkaitan, dan waktu itu Nyonya Annie Sullivan memberikan boneka kepada Helen, dan Helen pun sangat senang. Helen adalah anak yang suka meraba-raba boneka tersebut. Dia suka meraba-raba matanya, dia suka meraba-raba mulut boneka tersebut. Dan kata pertama yang diperkenalkan kepada Helen ialah kata doll, kata boneka tersebut. Nyonya Annie yang pertama kali adalah memperkenalkan bahasa, karena dengan bahasa tersebut Helen akan mengerti sesuatu dan akan bisa berkomunikasi dan menyampaikan apa yang ia rasakan, dan akibatnya dampak untuk mental dan kondisi psikologisnya akan menjadi lebih baik apabila ia bisa mengungkapkan sesuatu kepada orang tuanya, dan orang tuanya bisa memahami apa yang ia mau, apa yang ia rasakan, dan apa yang ada di hatinya. Kata pertama yang diperkenalkan oleh Annie Sullivan ialah kata doll. Dia menggunakan simbol jari dengan huruf D, O, L kepada Helen. Itulah kata pertama yang diperkenalkan kepada Helen. Helen sangat menyukai boneka tersebut, dan saat itu Annie langsung terpana karena Helen adalah anak yang sangat cerdas. Dia mudah marah. Awalnya waktu pertama kali diperkenalkan huruf itu, Helen menolak karena baru pertama kali Helen diajarkan tentang bahasa, tentang komunikasi. Dan yang kedua ialah cake, kue. Nyonya Annie membawakan cake dan memasukkan cake ke dalam mulutnya dan memperkenalkan kepada Helen tentang huruf cake kepada Helen. Dan tidak lama Helen mengamuk karena memang Helen kondisi mental psikologisnya tidak stabil. Dia mudah marah, mudah mencampakkan benda. Dia mencampakkan sebuah guci, dan dia juga mengunci Nyonya Annie di kamar. Tidak lama kemudian akhirnya kakak tirinya bilang kepada ayahnya bahwasanya Nyonya Annie dikunci oleh Helen, dan kunci tersebut dibawa oleh Helen dan dimasukkan ke dalam mulut Helen. Dan akhirnya Nyonya Annie keluar dengan menggunakan tangga yang dibawakan oleh ayah Helen. Saat itu mereka sama-sama makan, dan Nyonya Annie terkejut saat Helen makan mengambil makanan dari keluarganya, dari satu
piring ke piring yang lain. Dan Nyonya Anne berpendapat bahwasanya itu tidak baik untuk dia. Akhirnya ibunya menjelaskan kepada Nyonya Anne bahwasanya itulah kebiasaan Helen sehari-hari kalau makan. Ketika ia mau mengambil makanan yang ada di piring Nyonya Anne menolaknya, dan di situ Helen marah. Ketika marah, Helen mengentak-hentakkan kakinya dan dia berguling-guling. Dia berguling-guling untuk mengungkapkan bahwasanya ia kesal kenapa makanan itu tidak dikasih. Tetapi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Saat itu Nyonya Anne menyarankan bahwasanya Helen tidak diperlakukan seperti itu karena itu akan membuatnya menjadi manja dan terbiasa. Akhirnya Nyonya Anne menyuruh ayahnya, menyuruh ibunya, dan menyuruh kakak tirinya untuk keluar. Ketika Nyonya Anne mau melakukan bimbingan dan pendampingan khusus untuk mendekati dan mengerti Helen, Nyonya Anne butuh berdua saja dengan Helen. Di situ Nyonya Anne akhirnya mendidik Helen dan membimbing Helen. Ketika orang tuanya sudah keluar dari meja makan, ruang makan tersebut, Nyonya Anne mengajarkan kepada Helen untuk makan dengan tenang, makan dengan duduk, dengan menggunakan piring. Dan akhirnya di situ terjadilah kerusakan yang dirusak oleh Helen. Helen mudah marah, Helen mencampakkan, Helen menghancurkan, dan Helen tidak mau diatur oleh Nyonya Anne. Saat makan, Nyonya Anne mengajarkan kepada Helen untuk memegang sendok dan makan menggunakan tangan kanan dan duduk dengan diam. Helen pertama kali diajarkan seperti itu, Helen menolak. Tetapi di sini Nyonya Anne tidak putus asa, dia sangat sabar, dia tidak pernah menyerah, dia sangat gigih untuk membuat Helen bisa berubah dan bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Di sini awalnya Helen menolaknya, dan di situ terjadilah kerusakan, dan dia menaiki meja dan dia berjalan ke sana kemari. Ketika kekesalannya terhadap Nyonya Anne, Helen pun berjalan mencari orang tuanya untuk mendapatkan pembelaan. Tetapi di situ dia tidak menemukan orang tuanya. Disinilah trik dari Nyonya Anne ketika melakukan bimbingan. Dia tidak ingin ada orang tuanya karena Helen akan manja. Ketika marah, ibunya memberikan permen kepada Helen dan dia akan berhenti marah. Tetapi kemarahannya itu hanya sebentar. Ketika momen itu sudah habis, dia akan melakukannya lagi. Dia adalah anak yang aktif, mudah bergerak ke sana kemari. Dia juga suka meraba-meraba suatu benda. Apabila dia bertemu dengan seseorang, Helen juga meraba-meraba mulut dan matanya tersebut. Tetapi orang di sekitarnya tidak ada yang mengerti kondisi dia. Orang sekitarnya menganggap dia adalah anak yang gila, anak yang nakal, anak yang mudah marah. Tetapi Helen sebenarnya anak berkebutuhan khusus. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, dan dia tidak bisa berbicara. Makanya dia perlu pendampingan khusus, dia perlu bimbingan khusus dan teknik khusus untuk membuat dia menjadi anak yang lebih baik, anak yang bisa berkomunikasi, anak yang bisa mengelola emosinya dengan baik. Nyonya Anne juga melakukan bimbingan ini dengan sangat sabar. Ketika itu Nyonya Anne menemukan sebuah kebun yang ada di dekat rumahnya si Helen, dan ayah Helen ini memiliki perkebunan yang sangat luas. Ketika itu Nyonya Anne menemukan sebuah rumah kecil, dan dia menginginkan bahwasanya Helen dan dia tinggal berdua di rumah tersebut, karena menurutnya Helen harus ada selalu bersama dia ketika saat makan, saat tidur. Dalam keseharian itu Nyonya Anne menginginkan untuk Helen selalu bersama dekat di Anne. Ketika itu orang tuanya menolak, tetapi akhirnya disetujuilah oleh ayahnya, dan dia cuma diberikan waktu 2 minggu untuk mendidik Helen menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang bisa berkomunikasi dan mengerti benda apa yang disentuh Helen. Dan dalam waktu 2 minggu di sana, Helen mengalami perkembangan yang sangat baik dari segi sikap, emosi, dari segi pemahaman tentang bahasa dan artinya benda tersebut. Dia mudah menangkapnya. Di dekat rumah tersebut Nyonya Anne banyak sekali memperkenalkan kata, memperkenalkan benda. Di sana
Nyonya Ana dan Helen berkeliling ke tempat kebun, memperkenalkan bunga, memperkenalkan tanaman, memperkenalkan daun, memperkenalkan burung, hewan di atas pohon, dan waktu Nyonya Ana memperkenalkan suatu bunga, suatu daun, suatu pohon, Helen sangat antusias untuk menyentuhnya, dan Helen mudah menangkap. Helen juga waktu Nyonya Ana memperkenalkan air yang ada di sekitaran danau, Helen tidak mengerti apa makna benda yang tersebut. Makanya Nyonya Ana di sini sangat antusias, sangat gigih, sangat kerja keras, sangat percaya diri, dan sangat sabar untuk Helen bisa mengerti benda apa yang disentuhnya, apa benda yang disentuhnya tersebut, makna apa. Karena dengan dia mengetahui arti dan makna benda apa yang dia sentuh, Helen akan bisa berkomunikasi dan mengungkapkan apa yang ia rasakan, dan orang lain juga bisa memahaminya. Di sini Helen butuh pendampingan dan butuh kesabaran ekstra untuk membimbing Helen. Ketika pertama kali berada di rumah kecil yang ada di kebun, Helen marah kepada Nyonya Ana dan dia masuk ke dalam bawah tempat tidur, dan akhirnya Helen memanggil salah satu anak yang ada di rumah tersebut. Itu adalah pembantu yang ada di rumah Helen, dan dia mengajari anak tersebut tentang huruf simbol juga. Di situ Helen cemburu karena Nyonya Ana mengajarkan kepada anak tersebut, dan si Helen ini dia merasakan dia ingin diajarkan, dipegang tangannya, dia cemburu bahwasanya Nyonya Ana juga harus mengajarkan juga kepada dia. Di sini nampak Helen adalah anak yang cerdas dan dia rasa ingin tahunya sangat tinggi, tetapi karena dia tidak bisa berbicara, dia mengungkapkannya dengan marah dan kekesalan dan membanting suatu benda. Saat itu Helen juga mulai bisa makan menggunakan sendok dan makan dengan duduk tenang dengan diam. Orang tuanya pun, ibunya datang dengan sangat senang melihat perkembangan Helen yang sangat baik. Pada saat tinggal bersama Nyonya Ana, Helen menunjukkan sikap yang sangat baik, dan dia mengalami banyak perubahan sikap, dan dia juga banyak dan Nyonya Ana juga sudah banyak memperkenalkan kosakata dan bahasa dengan mengelilingi kebun. Dengan teknik seperti itu membuat Helen memiliki pengalaman. Saat itu Nyonya Ana memperkenalkan telur, dan telur itu menetas dan menjadi burung. Di situ Nyonya Ana memperkenalkan kepada Helen bahwasanya itu adalah burung. Di sini bimbingan dan pendampingan khusus yang dilakukan Nyonya Ana berhasil. Dalam waktu 2 minggu si Helen sudah bisa banyak memperkenalkan kosakata dan sikapnya sudah sangat baik. Dia juga sudah bisa menjahit, sudah bisa makan dengan tangan kanan dan makan dengan duduk diam, dan dia juga bisa makan dengan menggunakan sendok. Di sini orang tuanya juga sangat bahagia bahwasanya Helen banyak mengalami perubahan sikap, dan tetapi Helen belum bisa tahu arti dari benda yang ia pegang, dan Nyonya Ana merasa sedih karena waktu 2 minggu tersebut masih kurang untuk Helen mengerti, masih banyak lagi yang harus Helen pelajari, dan Nyonya Helen berharap Helen bisa mengerti benda yang dipegang Helen tersebut apa artinya. Pada saat itu kembalilah mereka ke rumah. Di situ keluarganya sangat senang dan sangat bahagia, tetapi Nyonya Helen masih belum puas dengan Helen belum bisa mengerti arti dari benda yang ia pegang. Waktu itu Helen menunjukkan sikapnya kembali. Helen membanting serbet yang ada di lehernya, dan dia makan menggunakan tangan kanan. Nyonya Ana pun marah bahwasanya jangan seperti itu. Dan di sini Helen menyiramkan air ke muka Nyonya Ana. Di sini akhirnya Nyonya Ana membawa Helen keluar. Orang tuanya pun marah dan melarang Nyonya Ana bahwasanya tidak masalah seperti itu, karena Helen baru pertama kali datang ke rumah itu, dan ibunya juga masih sangat kangen. Di sini ibu Helen sangat
menyayangi Helen hingga tidak mau lagi berpisah dengan Helen. Untuk waktu 2 minggu sudah cukup untuk Nyonya Anne mendampingi dan tinggal bersama Nyonya Anne. Tetapi dengan sikap ibunya yang seperti itu membuat Helen menjadi manja lagi. Tetapi akhirnya Nyonya ibunya dan ayahnya mengizinkan Nyonya Anne membawa Helen keluar. Di luar, Nyonya Anne ingin menyuruh si Helen untuk memompa air dan mengisi air yang sudah ditumpahkan Helen tersebut. Waktu di tempat pompa air tersebut, Nyonya Anne mengajarkan Helen untuk memompa air dan keluarlah air tersebut, dan Helen menampung air tersebut, dan Helen mengerti bahwasanya itu adalah air. Tiba-tiba saja keajaiban datang. Helen mengingat bahwasanya itu adalah water, dan Helen mengucapkannya dengan terbata-bata dengan kata wow, water. Di situ Nyonya Anne sangat bahagia dan sangat senang melihat Helen bisa tahu bahwasanya yang dia sentuh itu adalah air, water. Setelah itu Nyonya Helen langsung menjerit dan memanggil kedua orang tuanya bahwasanya Helen sudah memahami apa benda yang sudah dipegang, dan pertama kali disentuhlah ibunya, tangannya ialah mother, ibu, dan ayahnya father. Di situ kedua orang tuanya sangat bahagia, dan Helen menunjukkan sikap yang sangat bahagia, menunjukkan sikap yang sangat senang bahwasanya dia sudah mengerti apa itu artinya. Dan Nyonya Anne pun sangat bahagia. Di sana Nyonya Anne juga memperkenalkan dirinya bahwasanya sebutan dirinya ialah teacher dan yaitu guru. Di sana si Helen juga mencium Nyonya Anne dan berterima kasih bahwasanya dia menunjukkan sikap sayangnya kepada Nyonya Anne bahwasanya selama ini sudah membimbing dan mendidik dengan sabar hingga Helen bisa mengerti bahasa dan bisa berkomunikasi seperti itu. Dan di sini menunjukkan perubahan baik sekali untuk Helen, bahwasanya ketika Helen, anak berkebutuhan khusus seperti Helen yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, ketika didampingi khusus, ketika dilakukan pendidikan khusus dan teknik khusus pendekatan kepada anak tersebut bisa mengalami perubahan dan bisa mengalami ke arah yang lebih baik. Dan di sini Nyonya Anne berhasil mendidik dan membimbing Helen menjadi anak yang bisa berkomunikasi, dan mental dan perilaku Helen juga sangat banyak berubah. Di sini Nyonya Anne mengucapkan kepada Helen tentang I love you, bahwasanya ia sangat menyayangi Helen. Di film ini kita bisa ambil hikmahnya dan bisa mengambil inspirasinya bahwasanya ketika kita menemui anak seperti Helen, ketika kita berada di lingkungan sekitar kita, ketika ada anak yang seperti Helen, anak tersebut harus kita terima, kita sayangi, kita pahami. Mereka bukan anak yang gila, tetapi mereka adalah anak istimewa, anak berkebutuhan khusus yang perlu kita bimbing, yang perlu kita terima, yang tidak boleh kita bully, tidak boleh kita marahi. Ia hanya perlu bimbingan khusus dan pendampingan khusus dengan terutama orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk sabar bahwasanya mereka adalah anak istimewa yang bisa didampingi, yang bisa dibimbing. Saat mereka sudah bisa didampingi dengan orang yang terpercaya, orang yang ahlinya, mereka akan menunjukkan sikap yang baik, akan banyak perubahan dari mental, segi emosi itu akan sangat berubah. Terutama anak-anak seperti Helen ini, dia akan banyak sekali perubahan ketika kita melakukan bimbingan khusus dan pendampingan khusus, karena saat kita sudah mengenalinya, saat kita sudah mendekati Helen dan mengertinya, dia juga akan mengerti kita. Dan saat dia sudah mengerti bahasa komunikasi tersebut, otomatis apa yang disampaikan di hatinya, apa yang mau dia sampaikan sudah terpenuhi dan orang lain pun bisa memahaminya. Di film ini sangat bagus sekali untuk kita tonton, terutama kita sebagai calon guru, terutama orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, agar menonton film ini agar banyak sekali inspirasi, terutama yang bisa kita ambil inspirasinya dari Nyonya Ani Sulipan. Beliau adalah seorang yang sangat tangguh, yang tidak pernah menyerah, yang bekerja keras walaupun ia juga mengalami gangguan mata. Ia sudah pernah 9 kali operasi. Ia adalah murid terbaik, murid berprestasi yang ada di Institut Perkins, yang
sekolah tentang anak berkebutuhan khusus tunanetra. Dia ini sangat kerja keras, mental dia sudah kuat karena dia dari kecil hidup bersama adiknya. Adiknya sudah meninggal waktu kecil. Mereka hidup besar di rumah sakit jiwa. Mereka sudah tidak memiliki orang tua lagi. Jadi Nyonya Ana ini memiliki karakter yang sangat luar biasa, kesabarannya, mentalnya. Dia sedikit tegas, disiplin. Dia bisa membimbing anak seperti Helen Keller ini menjadi anak yang lebih baik lagi, bisa mengerti bahasa, bisa berkomunikasi dengan baik. Dari film ini kita bisa banyak ambil pelajaran, dan film ini bagus sekali untuk ditonton, dan film ini sangat menginspirasi. Yang kedua ialah film Tari Jamin Pa. Di sini film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki duduk di kelas 3 SD. Dia mengalami disleksia, yaitu kesulitan dalam mengenali huruf, membaca, menulis. Ihsan ini adalah anak yang ceria, anak yang sangat kreatif, tetapi karena banyaknya tekanan dan orang tuanya tidak mengerti bahwasanya ia mengalami disleksia, jadi ia menjadi pribadi yang sangat murung. Orang tuanya menganggap Ihsan ialah anak yang malas dan tidak mau belajar, dan Ihsan sebenarnya pun bingung dengan keadaan dia. Di sekolah ia tidak memiliki teman-temannya suka membuli, dan guru-gurunya pun memarahi Ihsan karena Ihsan jarang mengerjakan PR. Ihsan pun ketika disuruh membaca, disuruh menjelaskan sesuatu, dia tidak bisa memahami karena anak disleksia seperti Ihsan ini ketika melihat suatu bacaan yang ada di papan tulis, ada yang ada di buku, huruf itu seperti menari-nari. Ihsan adalah anak yang kreatif, anak yang baik. Saat itu Ihsan meminta kakaknya untuk mengirim surat bahwasanya ia sakit, dan di situ ketahuanlah oleh ayahnya. Ayahnya sangat keras, sangat tegas, dan sangat menekan Ihsan untuk bisa seperti kakaknya, karena Ihsan memiliki kakak Yohan namanya. Ia adalah anak yang berprestasi, anak yang berprestasi dalam segala bidang, mulai dari matematika, geografi, ekonomi, dan dalam bidang olahraga kakaknya juga sangat berprestasi. Untuk itu ayah Ihsan sangat ingin Ihsan seperti kakaknya, dan selalu membandingkan Ihsan dengan kakaknya. Ihsan pun tidak percaya diri. Ihsan pun menjadi sedih karena dia tidak tahu, dia juga tidak bisa tahu apa yang ia alami. Dan ibunya juga sangat menyayanginya. Ibunya juga sering mendidik Ihsan di rumah dan mengajarkan pelajaran yang sudah dipelajari yang ada di sekolah. Saat pagi hari, Ihsan sering terlambat bangun, dan ia saat mau pergi sekolah, pasti bus yang ada di depan rumahnya menunggu Ihsan dengan sangat lama. Dan Ihsan ini adalah anak yang tidak peduli dengan teman-teman sekelilingnya, Kak. Dia banyak merenung, berimajinasi, dan membayangkan sesuatu hal. Daya imajinasi yang dimiliki Ihsan sangat tinggi. Dia juga menyayangi binatang seperti anjing, seperti burung. Ihsan juga peka terhadap binatang tersebut. Walaupun Ihsan tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, tidak bisa menulis, tetapi kemampuannya melebihi orang yang ada di lingkungannya. Tetapi orang tidak mengerti bahwasanya Ihsan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ihsan saat di sekolah sering dimarah dan dihukum oleh gurunya karena ia tidak bisa membaca dan menulis. Dia juga tidak bisa memahami suatu kata. Apabila ia membaca suatu kata itu menurutnya di pandangannya ialah menari-nari, dan ia tidak bisa memahami maksud dari kata tersebut karena dia ialah mengalami disleksia. Karena anak disleksia ini tidak bisa mengenali huruf dan membaca huruf itu. Apabila huruf itu, misalnya huruf itu D, dibaca dia bisa B, dan ketika dia menulis huruf 4 dia bisa huruf 4 itu terbalik. Ketika dia disuruh gurunya buka halaman 5 paragraf 3 gitu, dia tidak bisa meresponnya dengan cepat karena anak disleksia ini tidak bisa mendengarkan ataupun disuruh dengan kata-kata yang membuat mereka itu bingung. Tetapi Ihsan ini adalah anak yang baik hati, anak yang ceria. Saat itu Ihsan dikirimlah ke asrama karena ia telah berbohong kepada orang tuanya, dan dia juga tidak ada peningkatan, dan dia sudah 2 kali tinggal kelas, dan akhirnya ayahnya mengirimnya di sekolah asrama.
Di sekolah tersebut ialah sekolah yang sangat disiplin, yang dimana pengetahuan intelektual diutamakan di dalam sekolah tersebut. Di sana ia banyak mengalami ejekan dan bulian dari teman-temannya. Guru-gurunya pun menganggap Ihsan adalah anak yang gila, anak yang tidak waras, dan dia suka dimarah oleh gurunya karena ia sering melamun di dalam kelas dan tidak memahami pelajaran. Ihsan pun makin tertekan dan makin sedih. Ia duduk sebangku dengan temannya yang mengalami cacat, tetapi temannya ini sangat baik dan sangat pintar. Pada saat itu, Ihsan murung di suatu gedung di sekolahnya, dan temannya menganggap Ihsan akan melompat, tetapi di situ temannya terjatuh dan akhirnya Ihsan pun menolong temannya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya walaupun dia ini mengalami disleksia, walaupun terlihat dia itu seperti anak yang malas, anak yang bandel, anak yang suka berbuat onar, tetapi dia memiliki kepekaan hati yang sangat tinggi. Dia memiliki naluri kepada orang lain tuh yang sangat tinggi. Dia juga dalam keseharian apabila ia melihat sesuatu, ia sangat peka. Waktu dia berjalan-jalan mengelilingi kota, dia banyak melihat pedagang-pedagang yang berjualan dengan kepanasan, dengan susah, dengan kerja keras. Dia melihatnya dengan ingin seperti menolong. Ihsan ini adalah anak yang peka terhadap lingkungan, anak yang memiliki daya imajinasi tinggi, dan dia ini pandai sekali melukis. Bakat dia adalah melukis, dan di rumahnya itu dia sering menggambar, dia sering membayangkan sesuatu hal dan dia bisa mengungkapkannya dengan lukisan. Waktu di sekolah asrama, dia menjadi anak yang murung, anak yang tidak bersosialisasi dengan teman-temannya. Akibatnya ia tertekan. Dengan banyaknya tekanan ini membuat Ihsan menjadi anak yang tidak percaya diri, anak yang tidak peduli dengan lingkungan, dan orang tuanya pun tidak mendukungnya karena tidak ada yang tahu apa yang dialami Ihsan ini. Ihsan pun juga tidak tahu apa yang ia alami. Jadi di sini dari orang tua tidak tahu, dari guru juga tidak tahu, dari Ihsan sendiri pun tidak tahu apa yang ia alami. Akhirnya datanglah seorang pendidik yang mengajarkan pelajaran seni. Dia ialah bernama Nikum. Pak Nikum ini adalah guru seni. Dia ini awalnya tidak memperhatikan si Ihsan. Nikum ini adalah guru yang sangat ceria, guru yang bisa mengerti karakteristik yang ada di kelas, guru yang bahwasanya belajar itu anak-anak yang diajarkan itu tidak perlu terlalu keras ataupun terlalu harus butuh hiburan. Pertama kali datang ke kelas tersebut, Nikum datang dengan menggunakan kostum yang sangat unik dan membuat anak-anak sangat tertarik. Di suatu hari, Nikum pun melihat Ihsan. Akhirnya Nikum pun memperhatikan Ihsan dan mencari tahu Ihsan. Akhirnya Nikum bertanya kepada guru-guru yang lain, dan Nikum menemukan catatan buku Ihsan. Di sana ia melihat Ihsan ini tulisannya terbalik dan tidak jelas, dan apabila ia menuliskan huruf D, B, dan apabila ia menuliskan kata huruf angka 4 itu bisa terbalik. Di sini Nikum tahu karena dia juga mengajar di sekolah anak berkebutuhan khusus. Jadi dia tahu, dia di sana dia merasakan kesedihan karena dia melihat ada seorang anak kelas 3 SD di matanya yang berteriak minta tolong, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Akhirnya Pak Nikum pun datang ke rumah Ihsan. Di sana ia menjelaskan kepada orang tuanya tentang kondisi Ihsan dan melihat catatan Ihsan kembali. Di sana ia menjelaskan bahwasanya Ihsan ini mengalami gangguan disleksia, tetapi orang tuanya tidak, terutama ayahnya yang sangat keras dan sangat kaku sifatnya ini. Dia tidak terima dengan perkataan Pak Nikum bahwasanya si Ihsan ini memiliki gangguan. Dia tidak memiliki gangguan khusus, anak berkebutuhan khusus. Tetapi Pak Nikum menjelaskan kepada orang tuanya bahwasanya Ihsan ini bisa diarahkan, bisa dididik, perlu pendampingan khusus. Dia hanya butuh bimbingan, butuh diterima dan tidak perlu ditekan. Akhirnya orang tuanya pun mengerti dan memahami kondisi Ihsan setelah dijelaskan oleh Pak Nikum. Ibunya pun bertanya kenapa Ihsan mengalami tersebut. Itu adalah
akhirnya Pak Nikum pun menjelaskan bahwasanya disleksia, ada beberapa anak yang mengalami gangguan disleksia, mungkin bisa dari keturunan penyebabnya. Di sini Pak Nikum pun terkejut dengan bahwasanya Ihsan bisa melukis dan menggambar. Lukisan yang digambar oleh Ihsan adalah lukisan yang sangat bagus. Di sana juga Pak Nikum, guru seninya ini, melihat flipbook yang dibuat Ihsan. Di sana adalah gambar Ihsan menggambarkan kedua orang tuanya, kakaknya, dan dia bergandengan tangan. Tapi setelah buku itu dibuka makin ke depan, gambar Ihsan menghilang. Di situ flipbook itu menggambarkan tentang perpisahan. Bayangkan saja, jika memang Ihsan itu adalah anak yang bodoh dan malas, tidak mungkin dia bisa menggambarkan flipbook seperti itu. Itu adalah konsep yang sangat luar biasa dengan anak yang berumur seperti itu. Makanya untuk orang-orang yang bertemu dengan anak yang tidak disleksia, untuk tidak menganggapnya dan mengecap dan menekannya, karena anak seperti Ihsan ini butuh bimbingan khusus, butuh pendampingan khusus. Walaupun Ihsan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ia memiliki bakat, yaitu bakatnya melukis. Saat Nikum, gurunya tersebut, melihat lukisannya, dia sangat terkejut, dan Nikum pun membicarakan tentang kondisi Ihsan juga kepada kepala sekolah. Dan di sini Pak Nikum menjelaskan bahwasanya Ihsan ini memiliki bakat alami, bakat aslinya, yaitu melukis dan seni. Dia bisa menggambarkan seorang pertempuran tentara, di situ mengarungi parit, dan di belakang lukisan tersebut Ihsan bisa menggambar seorang pertempuran tentara tadi bisa berdiri lari. Di sini adalah konsep yang sangat luar biasa yang digambarkan oleh Ihsan. Dan dia ini adalah anak yang sangat menyukai ikan, dia suka berimajinasi, dan dia juga sangat peka terhadap lingkungan. Seperti dia bisa merasakan orang lain waktu dia itu jalan-jalan ke kota, dia bisa melihat penjualan yang sangat bekerja keras. Di sini orang tuanya masih belum juga memahami Ihsan, terutama ayahnya. Akhirnya Pak Nikum pun berbicara kepada kepala sekolah bahwasanya dia akan mengajari Ihsan dan mendidik Ihsan untuk bisa membaca, bisa menulis, dan bisa mengerti arti huruf. Akhirnya dilakukanlah pendampingan khusus. Di sini Pak Nikum mengajari Ihsan untuk menulis. Di sana Pak Nikum menggunakan metodenya itu menggunakan hal-hal yang disukai Ihsan, seperti di sana ada lukisan, di sana Pak Nikum juga mengajarkan Ihsan dengan menulis di atas pasir, mengajarkan matematika berhitung dengan melompati tangga, karena Ihsan ini adalah anak yang tidak gangguan disleksia ini, dari kemampuan psikomotoriknya pun kurang, dan kurang fokus saat melempar bola atau menangkap bola. Ihsan itu kurang fokus. Anak disleksia seperti Ihsan ini ciri-cirinya seperti itu, mudah murung, dia mudah bersedih, dan dia tidak percaya diri. Apabila ditambah lagi di tekanan yang menghampiri Ihsan ini menjadi anak yang mudah sedih, mudah merenungkan diri, mudah marah atas kenapa dia bisa seperti ini. Dia juga tidak mengerti. Ihsan ini akhirnya pun dibimbing oleh Pak Nikum. Di sini Pak Nikum mengajarkan Ihsan berhitung. Di sini Pak Nikum juga mengajarkan Ihsan dengan menggunakan audio. Dia mendengarkan suara audio, dan dia membacanya dengan buku tulis. Teknik-teknik yang seperti ini sangat bagus untuk diajarkan kepada anak disleksia seperti Ihsan. Pada saat dididik seperti itu, akhirnya Ihsan pun mengalami banyak perubahan. Ihsan kembali lagi ceria, dan sebelum Pak Nikum memberikan bimbingan ini, Ihsan mengalami murung sekali. Dia mengalami banyak tekanan, dan dia juga sangat sedih karena dia tidak mengerti lagi apa yang dia rasakan, karena orang sekelilingnya tidak ada lagi yang mendukungnya, dan dia ingin meminta tolong tetapi dia juga tidak bisa. Dan Ihsan ini akhirnya pun jadi murung, dan dia ini kan pencinta lukisan, dia juga menyukai seni. Saat itu ia kehilangan selera untuk melukis. Pak Nikum mengajarkan
Pak Niko mengajarkan tulisan tangan terlebih dahulu, menulis huruf di atas pasir, mengajarkannya menggunakan metode khusus yang metode visual kepada Ihsan, dan berhitung menaiki anak tangga. Dan di sini Pak Nikum juga mendikte kata kepada Ihsan, dan Ihsan menulisnya. Pak Nikum juga memotivasi dan memberikan semangat, dan terutama anak disleksia ini sangat dibutuhkan ialah semangat dan motivasi dorongan agar mereka percaya diri. Pak Nikum juga memberikan metode pembelajaran menggunakan game di komputer dan menggambar angka besar di kotak-kotak papan tulis, dan menggunakan metode yang disenangi oleh Ihsan. Dan Ihsan pun sangat senang ketika diajari seperti itu, karena Ihsan adalah anak yang pintar dan cerdas. Saat diajari seperti itu, ia mudah memahaminya. Setelah mendapatkan bimbingan, Ihsan berubah drastis, dan dia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Orang-orang di sekitarnya pun sangat terkejut, terutama gurunya melihat Ihsan mengalami perkembangan dan dia bisa mendapatkan nilai yang bagus dan bisa bersaing dengan teman-temannya. Ihsan pun juga tidak lagi bersedih dan tidak lagi murung. Saat masa-masa sedihnya di asrama, ia juga sering dihibur oleh teman sebangkunya. Dan saat itu Pak Nikum mengadakan lomba melukis. Di sana Ihsan pada suatu hari mau berlomba lukis itu, Ihsan bangun pagi-pagi sekali. Sebelum orang lain bangun, Ihsan sudah bangun, dan dia sangat bahagia dan sangat senang. Di sana Ihsan mengikuti perlombaan melukis, dan Pak Nikum melukis gambar wajah Ihsan, dan di sana gambar Ihsan adalah gambar yang terbaik, dan dia menjadi pemenang. Dan akhirnya gambar Ihsan tersebut dijadikan foto sampul di buku akhir tahunan sekolahnya, dan di sana Ihsan menjadi anak yang kembali lagi kepercayaan dirinya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya anak seperti Ihsan ini perlu kita dorong untuk bisa maju, memotivasinya, tidak menekannya, tidak membulinya, menerimanya, karena banyak sekali anak-anak yang mengalami disleksia seperti Ihsan. Untuk itu kita memberikan dukungan dan semangat. Dan Pak Nikum juga memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada Ihsan. Pada saat di kelas ia bercerita tentang kondisi disleksia, karena Pak Nikum juga mengalaminya tersebut. Dan Pak Ihsan juga menceritakan tentang orang-orang hebat yang ada di dunia ini seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh ternama yang ada di dunia yang mengalami disleksia tetapi bisa berharga, bisa menunjukkan kelebihan, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan contohnya saja Thomas Alva Edison, penemu listrik, Albert Einstein, dan di sini Pak Nikum membuat semangat Ihsan kembali dengan menceritakan tokoh-tokoh penting yang ada di dunia ini agar Ihsan kembali bersemangat, dan teman-temannya lain pun tidak lagi membuli Ihsan. Setelah mendapatkan bimbingan khusus dari Pak Nikum, dan dia diajarkan menulis di atas pasir, menulis dengan bermain warna, dan berhitung dengan naik turun tangga, akhirnya Ihsan pun bisa menjadi lebih baik lagi. Dan dari hasil pendampingan khusus Pak Nikum ini, Ihsan menjadi percaya diri lagi, semangatnya, percayaan dirinya itu kembali. Akhirnya dia semangat lagi untuk melukis, dan pada saat itu ia juga menjadi anak yang ceria, percaya diri, dan dia bisa menunjukkan senyumnya kepada orang banyak. Sebelum ini ia juga menjadi anak yang murung, anak yang sedih karena ia mengalami tekanan yang sangat banyak. Karena lingkungannya menganggap ia malas dan bodoh, padahal ia mengalami gangguan disleksia. Dia hanya butuh bimbingan khusus agar ia bisa membaca dan menulis, dan ia memiliki bakat yang sangat luar biasa. Dari film The Miracle Worker Helen Keller dan film Tari Zameen Par ini yang dialami oleh si Helen Keller dan Ihsan ini, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya mereka ini adalah anak-anak istimewa, anak-anak luar biasa, anak-anak yang butuh pendampingan khusus, anak-anak yang harus kita sayangi, harus kita cintai, harus kita dukung. Dan mereka ini memiliki bakatnya tertentu, terutama seperti Ihsan. Dia memiliki bakat melukis yang sangat luar biasa, yang orang dewasa pun belum tentu bisa melukis seperti dia. Pada waktu perlombaan melukis saja, guru-gurunya banyak yang tidak bisa melukis dan menggambar seperti Ihsan. Inilah kelebihan yang bisa dimiliki Ihsan. Untuk orang tua yang mempunyai anak disleksia, untuk bisa menerima, memahami, dan membawa
dan memberikan pendampingan khusus untuk anak yang mengalami disleksia, karena banyak anak disleksia yang memiliki inteligensi, memiliki bakat yang sangat luar biasa, terutama untuk anak disleksia ini, terutama yang dialami Ihsan. Contohnya saja Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan masih banyak lagi orang-orang di dunia ini yang mengalami disleksia tetapi mempunyai bakat khusus. Untuk anak disleksia ini kita tidak bisa membulinya, kita tidak bisa menekannya karena mereka mempunyai bakat asli khusus. Makanya perlunya untuk kita sebagai orang yang ada di sekitarnya untuk mendukungnya, memotivasinya, mendorongnya agar mereka tetap semangat dan percaya diri untuk menjalani kehidupan ini. Untuk anak berkebutuhan khusus seperti Helen Keller ini, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, tetapi otak yang dimiliki, kemampuan berpikir yang dimiliki oleh Helen Keller ini adalah kemampuan berpikirnya masih bisa kita bimbing, masih bisa mengerti pengetahuan, mengerti bahasa apabila ia dilakukan pembimbingan. Untuk itu, anak berkebutuhan khusus seperti Helen Keller ini harus kita terima, harus kita sayangi. Jangan pernah kita anggap mereka itu gila ataupun mereka itu tidak waras, karena mereka ini adalah anak berkebutuhan khusus, anak istimewa yang perlu kita bimbing dan perlu kita asah kemampuannya dan perlu ada pendampingan khusus. Untuk itu saya sarankan untuk bisa menonton film ini agar kita bisa semakin paham dan bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari film ini, dan dari film ini kita banyak bersyukur dan banyak bisa mencintai orang-orang yang memiliki kekurangan seperti Helen Keller dan Ihsan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya harap kalian semua bisa menonton dua film ini yang sangat menginspirasi dan sangat menghibur dan membuat banyak pelajaran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, ayo kita menonton film ini karena film ini sangat bagus dan sangat menginspirasi, terutama untuk orang tua yang memiliki anak seperti gangguan disleksia dan tunawicara, tunarungu, anak berkebutuhan khusus, agar kita semua bisa memahami mereka bahwa mereka perlu cinta, perlu dukungan dan motivasi dari kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.